Kenapa milihnya pakai kecerdasan buatan? Iya, karena kalau pakai technical, pengalaman saya kan karena pasarnya sendiri itu kan dinamis ya. Sedangkan kalau banyaknya technical itu kan sesuatu rules yang atau aturan yang sudah pasti. Nah itu jadi agak nggak nyambung gitu. COT ini adalah termasuk underlying sentiment yang dapat kita buat dari kualitatif menjadi kuantitatif. Bagaimana sih COT ini bisa menentukan arah gerak market? Yuk, Mas Wildan, selamat malam. Malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Mas, ini ngomong-ngomong kuliahnya udah selesai apa belum? Alhamdulillah besok Oktober sudah sih. Alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, terus rencananya, ngomong-ngomong ngambil jurusan apa tadi? Jurusan ini Teknik Informatika. Teknik Informatika. Ya. Lalu skripsinya itu ngambil apa? Ya, skripsinya kemarin tentang forex juga, tentang prediksi forex pakai AI atau kecerdasan buatan. Oke. Jadi Mas Wildan sudah mulai merancang untuk membuat trading forex dengan menggunakan kecerdasan buatan. Iya, betul. Mudah-mudahan jadi ya Mas ya. Biar kita nggak dibohongin sama robot-robot alay. Oke, Mas Wildan, saya mau tanya. Mas Wildan ini kan kuliah gitu. Kemarin saya nggak berani ganggu karena kan belum selesai. Nanti saya bisa dihamuk sama bapaknya Mas Wildan. Mas Wildan ini kenal trading forex itu kapan? Sampai tiba-tiba skripsinya itu kok ngurusin kecerdasan buatan untuk forex? Kenal forex itu sebenarnya sudah lama, sejak Bapak belajar itu kan, terus tapi mulai agak mendalami lagi itu sekitar ya 1 tahun 1,5 tahun. Oke. Nah, dalam trading itu ya, kenapa Mas Wildan kok malah berpikiran untuk membuat robot dengan kecerdasan buatan? Kan banyak, nggak lebih gampang kan kalau pakai technical gitu. Kenapa milihnya pakai kecerdasan buatan? Iya, karena kalau pakai technical, pengalaman saya kan karena pasarnya sendiri itu kan dinamis ya. Sedangkan kalau banyaknya technical itu kan sesuatu rules yang atau aturan yang sudah pasti. Nah itu jadi agak nggak nyambung gitu. Jadi Mas Wildan tuh kalau misalnya pakai technical itu nggak bisa untung dan yang besar-besar gitu, atau untungnya pasti kecil-kecil gitu, atau gimana? Kalaupun pakai technical itu juga harus ada manajemen resiko yang ekstra lah dibanding kalau kita tahu arahnya itu bagaimana ke depannya nih, arahnya apakah naik atau turun gitu. Oke, Mas Wildan, saya cuma mau nanya nih, ini kan banyak nih jagoan-jagoan forex ya yang bicara bahwa emang kita bisa gitu nentuin arah market. Kan nggak ada yang bisa nentuin arah market. Menurut Mas Wildan gimana? Dibilang bisa sih ya, enggak bisa juga, karena kan kita Tuhan, bukan Tuhan gitu kan ya. Tapi kan kita bisa mengenali pola-pola atau mengenali kebiasaan-kebiasaan yang ada di pasar atau data-data yang di pasar. Seperti contoh, kalau datanya seperti ini, kedepannya pasarnya akan seperti apa, itu kan bisa dikenali dan itu bisa menjadi patokan kita. Oke, yang pertama, apa sih COT itu? Kan pasti bertanya-tanya gitu kan, COT atau Commitment of Trader itu apa sih? Jadi COT atau Commitment of Trader itu adalah laporan mingguan agregasi atau penjumlahan dari perdagangan future di pasar US minggu ini yang dikeluarkan setiap hari Jumatnya pada setiap minggu. Jadi gampangannya gini, COT itu menuliskan apa yang terjadi di pasar dalam 1 minggu ini, dari hari Selasa hingga Jumat.
dan Jumatnya itu dikeluarkan laporannya berapa jumlah orang buy, berapa jumlah orang sell di dalam pasar itu dalam seminggu ini. Untuk apa sih kita menggunakan COT untuk trading? Yang pertama yang pasti digunakan untuk analisa sentimen mingguan. Jadi sehingga kita dapat mengetahui sentimen pasar minggu ini apakah bullish atau bearish, apakah akan turun atau naik, sehingga bisa memprediksi minggu depan itu pasar akan mengarah bullish atau naik atau bearish atau turun seperti itu. Bagaimana sih cara dapat datanya gitu kan? Pasti kita bertanya-tanya. Sebenarnya ada sumber data utamanya yaitu dari CFTF US, tapi di situ kalau kita lihat sangat susah untuk dibaca datanya karena formatnya tidak manusiawi lah ya gampangannya gitu kan. Di sini ada salah satu website yang menjadi yang mudah untuk kita baca yaitu tradingster.com. Di sini bisa dibuka di www.tradingster.com/cot/legacy-feeder. Nah, di situ kita bisa lihat ada banyak sekali laporan-laporan COT dari berbagai komoditas future, dari forex, dari Bitcoin juga ada di situ, bahkan dari metals seperti gold, perak itu juga ada semua di situ. Oke, kita di sini karena banyak, kita ambil salah satu contoh yaitu Canadian dollar. Ketika dari halaman yang tadi kita klik di Canadian dollar atau CAD, itu akan muncul data atau halaman seperti ini kan. Tapi pasti tanyakan, ini kan banyak banget gitu kan datanya, kira-kira mana sih yang harus kita pakai, mana yang harus kita fokuskan gitu kan. Nah, jadi kita fokus ke bagian ini saja. Jadi di bagian yang non komersial, dan di situ ada bagian long dan short, dan dua hal yang kita perhatikan yaitu yang di bagian contracts of itu kalau Canadian dollar ya CAD, dan di bagian changes-nya seperti itu. Nah, pasti kan bertanya-tanya juga apa sih long, apa sih short, dan apa sih changes-nya long dan changes-nya short itu maksudnya gimana? Oke, jadi di sini dari yang tadi kalau kita crop akan jadi seperti ini, cuma ada long short yang bagian kontraknya sama changes-nya. Nah, di sini kita lihat, jadi long itu adalah jumlah long atau jumlah buy yang terjadi pada minggu ini. Jadi berapa banyak orang dan berapa banyak kontrak yang melakukan buy di pasar pada minggu ini. Short sebaliknya adalah yang melakukan short atau sell pada minggu ini. Terus apa changes dari long changes sendiri itu adalah jumlah long minggu ini dikurangi jumlah long minggu lalu. Jadi perbedaan laporan minggu ini dengan perbedaan laporan minggu lalu itu berapa? Jadi dalam contoh seperti ini, laporan minggu ini untuk longnya adalah 44.124, tapi ternyata di minggu sebelumnya itu lebih kecil sebanyak 2.375. Short changes sama dengan long changes, tapi dia jumlah short minggu lalu atau jumlah sell minggu lalu, jumlah short minggu ini atau jumlah sell minggu ini dikurangi jumlah short minggu lalu atau jumlah sell dari minggu lalu. Pada dasarnya itu long short dan changes-nya seperti itu pada dasarnya. Terus gimana gitu kan? Ketika kita sudah tahu long ini seperti ini, short itu seperti ini, changes-nya seperti ini, apa yang harus kita lakukan gitu kan untuk mengetahui sentimennya seperti apa pasar saat ini untuk Canadian dollar gitu kan. Kita akan fokuskan pada dua hal, sentimen minggu ini dan perubahan sentimennya dari minggu lalu. Dengan rumus sebagai berikut, untuk sentimen minggu ini itu long dikurangi short, dan untuk perubahan sentimennya itu long change dikurangi short change, seperti itu. Sebagai contoh ini di Canadian dollar berarti didapatkan seperti ini. Untuk sentimen minggu ini berarti kan 44.124 dikurangi 38.247, yang dimana didapatkan angka 5.877, dan di situ berarti dia positif karena di atas 0.
Sedangkan perubahan sentimennya sendiri itu adalah 3.217, dan di situ juga lebih dari 0 berarti positif. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan apa sih? Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa CAD atau Canadian Dollar itu memiliki sentimen bullish pada minggu ini dan memiliki sentimen lebih bullish dibandingkan minggu lalu. Karena kita bisa lihat bahwa minggu ini sentimennya positif, yaitu 5.000 sekian, dan perubahannya dari minggu lalu adalah bertambahnya positif sebanyak 3.000 sekian. Nah, di situ menandakan bahwa minggu ini bullish dan memiliki sentimen yang lebih bullish dibandingkan minggu lalu. Maka dari situ minggu depan Canadian Dollar atau CAD itu cenderung untuk bullish. Seperti itu sebenarnya. Nah, tapi kan gini kan, pasti bertanya, ini kan cuma satu gitu kan, Canadian Dollar. Tapi kita kan trading itu kan nggak mungkin cuma satu pair gitu kan. Yang namanya trading itu kan pasti didagangkan dengan mata uang lain begitu kan, atau yang kita sering sebut dengan pair. Nah, oke. Kita ambil contoh. Sebelum sampai ke situ, untuk membuat kesimpulan tadi ada kunci dari rumusnya itu sendiri. Nah, seperti ini. Ada di kolom ini ada sentimen minggu ini, ada perubahan sentimennya, kesimpulannya seperti apa, dan arah minggu depannya seperti ini. Kalau kita lihat di sini dari slide-nya, ketika dua-duanya confirm negatif dan negatif dari sentimen minggu ini, negatif dan perubahan sentimennya negatif, berarti arah minggu depannya pasti akan bearish atau turun. Sama halnya dengan jika sentimen minggu ini positif dan perubahan sentimennya itu positif, itu juga akan bullish. Kenapa begitu? Karena jika negatif-negatif itu menandakan bahwa minggu ini cenderung lebih bearish dan minggu ini cenderung bearish dan lebih bearish dibandingkan minggu lalu. Sama halnya dengan positif, sebaliknya minggu ini cenderung bullish dan lebih bullish dibandingkan minggu lalu. Lalu kenapa untuk yang berbeda itu di sini saya tulis weight? Karena begini, contoh yang minggu ini negatif dan perubahan sentimennya positif. Nah, di sini tuh menandakan bahwa minggu ini cenderung bearish, namun tidak sekuat minggu lalu. Maka minggu depan cenderung bearish, namun berpotensi koreksi bullish atau menuju bullish. Kita nggak tahu apakah ini hanya koreksi atau apakah dia benar berubah arah menjadi bullish. Gitu. Sama halnya dengan ketika sentimen minggu ini positif dan perubahan sentimennya itu negatif, itu begini kesimpulannya. Minggu ini cenderung bullish, namun tidak sekuat minggu lalu. Jadi bullishnya nggak sekuat minggu lalu gitu. Maka minggu depan tuh cenderung bullish, namun berpotensi koreksi bearish atau menuju bearish. Nah, itu kita juga nggak tahu sebenarnya. Apakah ini hanya koreksi atau apakah ini hanya koreksi atau dia benar-benar sudah berubah arah menuju bearish gitu. Maka di situ biasanya saya akan menunggu untuk dua-duanya menjadi confirm. Atau kita bisa kombinasikan dengan analisis atau matrix atau metode lain untuk mengkonfirmasi itu. Oke, kembali yang tadi. Kita kan trade atau trading itu kan tidak hanya satu mata uang. Tapi kan kita pasti dibandingkan dengan mata uang lain atau yang kita sering sebut adalah pair. Bagaimana sih menggunakan COT ini untuk trading di pair itu? Sama halnya. Oke, kita di sini ambil contoh GBP CAD. Kenapa ambil GBP CAD? Ya biar gampang aja gitu kan. Tadi karena CAD-nya udah dihitung, biar nggak susah ngitungnya gitu kan. Tinggal ngitung GBP-nya gitu. Bedanya di sini kita harus hitung dua-duanya. GBP sebagai base currency-nya dan CAD sebagai quote currency-nya. Kita hitung dua-duanya dengan rumus yang sama tadi, yaitu sentimen minggu ini dan perubahan sentimennya. Dan kalau kita hitung dapat hasilnya seperti ini. Untuk sentimen minggu ini dari GBP itu adalah minus 16.745 dan dari sentimen minggu ini untuk Canadian Dollar atau CAD adalah 5.877. Lalu kalau kita hitung untuk perubahan sentimennya juga seperti ini. Dari perubahan sentimen dari GBP juga dihasilkan minus 21.396 dan perubahan sentimen untuk CAD atau Canadian Dollar sebesar 3.217.
17. Kita bisa lihat di sini bahwa sentimen minggu ini untuk GBP negatif, sedangkan untuk CAD adalah positif. Sedangkan untuk perubahan sentimennya sendiri dari GBP itu adalah 21 adalah negatif, sedangkan perubahan sentimen dari Canadian dollar adalah positif. Dari sini, kalau kita kembali ke rumus yang tadi, berarti kita bisa simpulkan bahwa GBP atau Great Yen Pound Sterling itu memiliki sentimen minggu ini bearish dan lebih bearish dibandingkan minggu lalu. Sedangkan yang CAD seperti sebelumnya, kesimpulannya adalah sentimen minggu ini untuk CAD adalah lebih bullish dan lebih bullish dibandingkan minggu lalu, seperti itu. Lalu gimana kita mengetahui sentimen minggu ini dan perubahan sentimen dari GBP CAD? Tadi kan hanya pairnya, hanya mata uangnya saja, GBP dan CAD-nya. Caranya seperti ini, kita hanya perlu gabungkan yang tadinya terpisah menjadi GBP dan CAD sendiri, kita gabungkan menjadi sentimen minggu ini untuk pair GBP CAD dan perubahan sentimen untuk pair GBP CAD. Rumusnya sama, cuman berbeda. Rumusnya seperti ini. Untuk sentimen minggu ini untuk pair GBP CAD itu adalah sentimen minggu ini dari base currency-nya, yaitu dalam case ini adalah GBP, dikurangi sentimen minggu ini untuk quotes currency atau pada case ini adalah CAD. Perubahan sentimennya, perubahan sentimen pair-nya itu adalah perubahan sentimen base currency dikurangi perubahan sentimen quote currency. Nah, kita hitung seperti ini. Dari situ kita bisa melihat bahwa sentimen minggu ini untuk pair GBP CAD adalah negatif dan perubahan sentimen untuk GBP CAD adalah negatif. Terus gimana gitu kan kita bisa menentukan GBP CAD ini akan sentimen minggu ini bagaimana perubahannya, apakah sekarang lebih kuat atau tidak lebih kuat dari minggu lalu, atau bagaimana ke depannya. Kita menggunakan dengan contoh seperti ini itu mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. GBP CAD atau pair GBP CAD minggu ini tuh cenderung bearish dan lebih bearish dibandingkan minggu lalu. Maka minggu depan GBP CAD itu cenderung akan bearish. Kalau kita ingat-ingat lagi tadi dengan perhitungan kita di satu mata uang saja, itu kesimpulannya sama gitu kan. Dan memang sebenarnya sama. Dari rumus kuncinya sama persis, hanya berbeda di sini adalah pair. Seperti itu. COT atau Commitment of Trader itu merupakan salah satu dari banyak faktor dan metode dalam menganalisis pergerakan arah pasar, sehingga tidak dapat digunakan menjadi metode tunggal, juga bukan untuk metode dalam menentukan entry point. Maka bijaklah dalam menggunakan berbagai metode yang ada dalam menganalisis pergerakan pasar.